Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya. Teman-teman, hari ini kita lanjut lagi belajar sejarah dengan tema masa kekuasaan Belanda kedua. Kemarin yang pertama, ini yang kedua ya. Ini di tahun 1816 sampai 1942. Namun sebelum lanjut seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Untuk pertama-tama teman-teman, di sini aku tampilkan ada peta konsepnya. Masa pemerintahan Komisaris Jenderal, ini Flood, Boch and Van de Kavelen, Komisaris Jenderal. Terus di sini di bawahnya itu ada namanya masa tanam paksa, Van de Bosch sama dengan Kulturstelsel-nya. Dan di situ juga ada masa usaha swasta, undang-undang agraria dan munculnya politik etis. Kemudian kita lanjut lagi dengan masa pemerintahan Komisaris Jenderal tahun 1816. Raffles, ini foto yang di samping, mengakhiri pemerintahannya di Hindia dengan diadakan konvensi London. Masa pemerintahan Komisaris Jenderal adalah masa ketika Hindia Belanda dipimpin oleh Flood, Masikis, dan Van de Kavel. Ketiga orang ini berpangkat Komisaris Jenderal. Kemudian perlawanan dari rakyat Indonesia itu ada beberapa macam ya, banyak sebenarnya, tapi ini diambil beberapa aja, seperti Perang Saparau 1817, perlawanan Sultan Palembang 1818 sampai 1825, ada namanya Perang Diponegoro, ini sangat terkenal ya, 1825 sampai 1830. Terus ada namanya Perang Paderi 1815 sampai 1838, dan yang terakhir Perang Bone 1824. Dan juga Van de Kavelen berakhir dengan digantikannya dengan Jonas van der Bosch. Ini dianya kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel yang dipelopori oleh Johannes van der Bosch 1830 sampai 1870. Johannes van der Bosch mengemukakan ide tanam paksa atau Kulturstelsel. Tanam paksa dilaksanakan untuk menutupi kesulitan ekonomi pemerintah Belanda. Kemudian teman-teman, di sini kita bahas juga mengenai kebijakan Kulturstelsel. Yang pertama, rakyat wajib menyisihkan sebagian tanahnya 1/5 atau 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Yang kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian. Yang ketiga, waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi Kulturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung pemerintah kolonial. Dan yang terakhir, pengawasan penggarapan tanah diawasi oleh kepala desa. Di sini teman-teman, aku tampilkan aja sedikit gambar-gambarnya. Ini kan sebelah itu tanaman tebu ya, dan yang sebelah kanan itu sepertinya apa ya, keladi kali ya, atau umbi-umbian yang lainnya. Setelah kebijakannya, kita juga bahas tentang penyimpangan Kulturstelsel sendiri yang sangat merugikan kita sebagai rakyat Indonesia, teman-teman. Di sini ada pemberlakuan Kulturpronstant, yaitu bonus untuk para pegawai pemerintah Belanda yang mampu menyerahkan pajak lebih banyak. Yang kedua, kewajiban rakyat yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di pabrik atau perkebunan Belanda yang melewati ketentuan. Yang ketiga, pembebanan pajak tanah kepada para petani. Yang keempat, waktu pengerjaan Kulturstelsel ternyata lebih dari 3 bulan. Yang kelima, tidak ada pengembalian kelebihan hasil produksi pertanian. Dan yang terakhir, pembebanan kepada para petani atas kerusakan atau kerugian akibat gagal panen. Terus di sini teman-teman, aku tampilkan pro dan kontra tanam paksa atau Kulturstelsel. Ini dampak positifnya sebelah kiri, walaupun lebih banyak dampak negatifnya. Tapi kita bahas dulu dampak positifnya. Untuk rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia memulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Kan sedikit kan dampak positifnya? Dampak negatifnya lebih banyak. Yang pertama, kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Beban pajak yang berat, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen, kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat, dan jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan.
Tapi di sini juga ada orang Belanda yang sangat kritik terhadap kultur stelsel ini yang namanya Deus Dekker. Ini kita juga kenal ya. Di buku-buku juga banyak membahas tentang Deus Dekker atau Multatuli. Deus Dekker dalam bukunya Max Havelaar 1860 mengkritik praktek tanam paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh Belanda. Kritik juga muncul dari orang-orang jurnalis seperti I.S.W. Rodna van Essinga dan politikus beraliran liberal Walter Robert Baron van Houvel. Ini dia tadi yang kita tengok tadi, peta konsep pertama tadi kan ada namanya sistem usaha swasta ya. Di sini sistem usaha swasta aku rangkum, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat. Yang kedua, kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta dengan corak dan gayanya sendiri-sendiri. Kemudian, paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan. Misalnya, sistem tanam paksa, kerja rodi, dan pajak yang berlebihan. Dan yang terakhir, tugas negara atau pemerintah adalah memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar. Kemudian teman-teman, di sini aku tampilkan juga peta perkebunan swasta asing, walaupun peta buta, tapi ya semoga teman-teman bisa membantu dengan peta ini. Kemudian teman-teman, ini undang-undang agraria dan undang-undang gula. Sistem tanah paksa dihapus pada 1870 dan dikeluarkannya undang-undang agraria atau Agrarische Wet dan undang-undang gula atau Suikerwet dengan tujuan melindungi hak pemilik petani atas tanah dari penguasa dan pemodal asing. Kedua, memberi peluang pemodal asing untuk menyewa tanah orang pribumi. Dan terakhir, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Ini dia sebelah kiri itu kayak ya cuplikan depan, cover depannya dari undang-undang agraria itu. Kemudian teman-teman, di sini juga aku tampilkan imperialisme modern oleh Belanda. Itu berupa tanah jajahan yang berfungsi, tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. Kemudian, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa dan juga yang terakhir penyedia tenaga kerja yang murah. Kemudian dampak sistem usaha swasta itu ada beberapa rangkuman. Yang pertama, usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang, hasil barang tambang juga meningkat, dan pembangunan sarana prasarana di Indonesia. Untuk yang terakhir teman-teman, kita bahas mengenai politik etis secara singkat. Politik etis dipelopori oleh Peter Broodschot, wartawan koran The Locomotive, NCTV Van Deventer, politikus, dan Trias Van Deventer yang meliputi, ada 3 dia teman-teman, irigasi, emigrasi, dan edukasi. Irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Emigrasi itu mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, sedangkan edukasi yaitu memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Gitu teman-teman. Kita selesai bahas tentang penjajahan Belanda di Indonesia sampai part 2. Nanti akan aku bahas lagi mengenai penjajahan Jepang selanjutnya ya di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.